warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Asa Amalia, NIM 1703011046. Nah, tugas ini merupakan tugas praktikum mata kuliah pengolahan lahan dengan dosen penanggung jawab praktikum yaitu Ibu Jamila SPMP. Kali ini saya akan membahas tentang lahan rawa beserta permasalahan dan cara penyelesaiannya. Sebelumnya saya sudah mereview beberapa jurnal yang saya ambil. Yang pertama itu yaitu tentang lahan rawa pasang surut dengan judul jurnal Strategi Pengembangan Lahan Irigasi Rawa di Daerah Rawa Pasang Surut Belawang, Kalimantan Selatan. Penulisnya Elias Wijaya Panggabean dan Bangkit Aditya Wirjawan. Jurnal ini merupakan jurnal irigasi dengan volume 11 2016 halaman 1-10. Permasalahan pada daerah rawa pasang surut ini yaitu daerah rawa pasang surut Unik Belawang di Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan adalah salah satu wilayah yang mengalami laju konservasi lahan pertanian beririgasi menjadi perkebunan karet dan sawit. Alasan masyarakat mengalihfungsikan lahannya disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya tidak optimalnya fungsi jaringan irigasi rawa dalam mensuplai dan mengeringkan lahan sawah. Ketidakcukupan air juga menyebabkan masyarakat mengganti penggunaan lahan di sawah menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, dari nilai ekonomi, nilai jual karet lebih menguntungkan dibanding apabila menanam tanaman pangan, misalnya tanaman padi. Namun apabila kondisi ini dibiarkan, maka ketahanan pangan di Indonesia akan terganggu. Cara penyelesaian pada lahan rawa pasang surut yang terletak di Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan yaitu dengan mengubah pola pendekatan, yaitu dengan menetapkan peta kesesuaian lahan yang potensial dikembangkan baik untuk perkebunan, pertanian pangan ataupun konservasi. Kemudian itu meningkatkan sarana dan prasarana jaringan irigasi rawa dan meningkatkan akses distribusi, kemudian akses pemodalan dan bantuan budidaya baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta mengembangkan kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan dengan pola inti ataupun plasma yang terbatas pada lahan yang sesuai untuk perkebunan. Jadi yang kedua itu yaitu lahan rawa gambut dengan judul jurnal Pengolahan Keberlanjutan Ekosistem Hutan Rawa Gambut Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Semenanjung Kampar, Sumatera, dengan penulis Budi Darwaman, Yunis Ikhwa Siregar, Sukendi, dan Siti Zahra. Jurnal ini berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Jurnal ini merupakan jurnal manusia dan lingkungan dengan volume 23 nomor 2 halaman 195 sampai 205. Permasalahan yang terdapat pada lahan rawa gambut ini yaitu keberadaan ekosistem hutan dan lahan gambut semakin terancam akibat adanya aktivitas dan kegiatan manusia yang tidak ramah lingkungan, serta tata air dan salah satu menjadi penyebab utama terjadinya degradasi lahan gambut. Selain itu, degradasi lahan gambut juga disebabkan oleh kebakaran dan kegiatan penambangan. Lebih parah lagi, akibat kebakaran hutan dan gambut akan memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim global sebagai akibat pertambahan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi lahan yang terdegradasi pada lahan gambut ini yaitu dengan mencegahnya kebakaran itu harus memberikan pendidikan ataupun pertukaran informasi, kemudian akses dan memberikan pelatihan ataupun lokal karya kepada masyarakat, serta perlunya tindakan lanjut seperti tindakan hukum dengan melakukan penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan. Ketiga, lahan rawa sulfat masam dengan judul jurnal Kajian Profitas Lahan Sulfat Masam Sumatera Selatan, Studi Kasus Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago. Penulis Niluputu Sri Radmini, BTP Sumatera Selatan. Jurnal ini merupakan jurnal Agroecotechnia volume 1 nomor 1. Jadi permasalahan yang terdapat pada jurnal ini yaitu tanah sulfat masam merupakan endapan marina yang mempunyai salah satu dari ciri-ciri berikut, yaitu mengandung bahan sulfidik ataupun pirik, memiliki horizon sulfurik, terdapat bercak jarosid dan mengandung bahan netral
berupa karbonat atau basa tukar lainnya. Pengembangan lahan swab masam untuk lahan pertanian terkendala dengan adanya lapisan pirit. Pirit akan stabil apabila berada pada kondisi reduktif ataupun tergenang. Pirit yang terungkap ke permukaan akan berbahaya untuk tanaman pangan karena mengakibatkan terlarutnya unsur-unsur logam seperti Fe dan besi ataupun aluminium, bersamaan dengan meningkatnya kemasaman tanah. Jadi kelarutan besi yang tinggi berdampak langsung terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan dan hasil tanaman padi. Keracunan besi pada tanaman padi menurunkan hasil sampai 35,8 sampai 9,8% atau sampai 100% dari potensi hasil tergantung varietas utamanya di daerah tropis dan subtropis. Yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada lahan rawa sebab masam yaitu dengan melakukan pengolahan lahan sebab masam yang meliputi pengolahan tanah dan air. Pengolahan tanah yaitu dengan membuat surjan. Membuat surjan ini dilakukan dengan hati-hati agar menghindari lapisan pirit teroksidasi. Surjan mulai dibongkar oleh petani untuk mempermudah pengolahan tanah dan menghindari sarang tikus di surjan. Kemudian melakukan pengolahan tata air yang baik untuk lahan sebab masam ini dengan menggunakan sistem aliran satu arah, one way flow system, dan sistem tabat, dam overflow, sesuai dengan tipologi lahan dan tipe luapan air. Pembuatan jaringan tata air ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air, juga berfungsi untuk memperbaiki sifat fisiko-kimia tanah, utamanya mencuci zat-zat beracun bagi tanaman dan mengurangi terjadinya oksidasi pirit. Yang terakhir yaitu lahan rawa lebak dengan judul jurnal penerapan teknologi pengelolaan air di rawa lebak sebagai usaha peningkatan indeks tanam di Kabupaten Muara Enim. Penulis Sudaryanto Jamhari, peneliti bidang pertanian. Jurnal ini merupakan jurnal Hidrosphere Indonesia volume 4 nomor 1 halaman 23-28. Permasalahan dari jurnal ini yaitu keadaan air yang macak-macak sampai dengan ketinggian air lebih kurang 30 cm. Lahan tersebut ditanami padi, sedangkan pada kondisi kering lebih banyak tidak ditanami. Dengan kondisi demikian, lahan tersebut hanya dapat ditanami satu kali tanam dalam 1 tahun. Penyelesaian dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada lahan rawa lebak yaitu menggunakan sistem surjan. Pada persawahan, sistem surjan akan terbentuk tanggul dikelilingi yang fungsinya untuk menahan air dari luar pada waktu musim penghujan dan sawah dapat diairi pada musim kemarau. Jadi selain itu, tanggul ini dibuat juga saluran antara petak sawah satu dengan petak sawah yang lain. Jadi pintu air terbuat dari paralon yang dapat diturunkan apabila air dalam sawah kurang, sedangkan air di luar lebih tinggi maka air akan mengalir ke sawah. Dan sebaliknya, apabila kelebihan air di dalam sawah maka akan dapat dibuang. Paralon ditegakkan yang tingginya melebihi tanggul akan menahan genangan air dari luar. Tanggul ini atau gubukan ini dapat ditanami dengan tanaman padi gogo.